Cita-cita dari Ibu Gubernur hari ini adalah bagaimana Jawa Timur menjadi gerbang ibu kota Nusantara. Ini yang menarik. Dari unsur masyarakat ini bukan ulah internal, ini adalah ulah eksternal, jadi hacker. Dalam layanan BI Fast itu memang kita sempat dihapus karena kita ada fraud dan diharapkan untuk segera memperbaiki itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak muda yang kemudian biar masyarakat ini melihat Bank Jatim ini bukannya sekedar bank pemerintah. Ya, jadi bukan karena harus memiliki maka memiliki, tapi karena memang memilih untuk memiliki. Halo sedulur Kompas TV, mudah-mudahan hari ini sehat dan sudah mengikuti rangkaian program ini sejak awal. Makin seru, makin penasaran kira-kira akan membahas tema apa lagi. Nah, hari ini salah satu yang akan menjadi topik diskusi seru kita adalah karena yang baru saja kita tahu ini ya, mungkin di antara kawan-kawan yang mengikuti atau juga nasabah setia Bank Pembangunan Daerah, Bank Jatim sudah mendengar bahwa tanggal 22 Mei lalu itu dilangsungkan RUPST ya. Dan ada beberapa hal yang jadi poin penting, di antaranya ini kabar gembira, selamat untuk Bank Jatim. Pembagian dividen sebesar 821 miliar rupiah. Ini hasil buku tahun 2024. Tentu bukan angka yang sedikit. Dan dividen ini merupakan 64,12% dari laba bersih di tahun 2024. Capaian yang luar biasa, yang konon ini adalah capaian tertinggi di antara BPD yang ada di seluruh Indonesia. Nah, angka ini manis untuk perjalanan setahun ke belakang. Tapi, nah ini yang juga akan jadi diskusi seru kita. Tentu catatan manis ini tidak lepas dari proses. Salah satunya adalah bicara kiprah yang positif. Namun di sisi lain pada awal tahun ini kita dengar kabar bahwa ternyata ada penyaluran kredit fiktif yang nilainya tidak sedikit sebesar 569,4 miliar rupiah. Dan ini tentu merupakan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan. Lantas bagaimana upaya untuk penanganan kasus ini? Supaya kita bisa tahu gambarannya secara utuh, hari ini sudah hadir bersama saya Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Mas Adam Rushdi dari fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adam? Sehat? Alhamdulillah. Saya minta waktunya 60 menit. Aman? Tema kita hari ini seru Mas, asa baru untuk Bank Jatim. Dari judul aja kita sudah merawat optimisme. Harapan. Setuju. Mas Adam, sebelum nanti kita kulik Bank Jatim, catatan prestasi dan kalau boleh dibilang setitik nilai yang perlu kita kaji bersama, saya pengen tahu dulu cerita perjalanan hidup seorang Adam Rushdi. Apa yang membuat seorang alumni pendidikan ekonomi kemudian tertarik terjun politik? Dari kecil nih Mas, kecil dulu. Adam muda itu kayak gimana sih? Apa yang membuat tertarik mungkin berorganisasi? Dari bayi. Boleh Mas kalau kita bahas, waktunya ada kok, waktunya ada. Mulai tertarik dengan dunia politik awal mulanya bagaimana? Yang jelas ketika kami mahasiswa, itu kami aktif di dunia pergerakan mahasiswa. Universitas Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah di era saya itu Universitas Negeri Surabaya adalah salah satunya kampus negeri di Surabaya. Karena UNER itu ada negerinya. UNES ada negerinya. Baru mulai udah lucu loh. Yang lain nggak ada embel-embel negeri ya, tapi di Universitas Negeri Surabaya. Bener Mas, bener. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami aktif di internal kampus. Mulai dari mana tuh? Rata-rata teman-teman yang lain kan hima gitu ya. Kalau Mas Adam? Aktif di BEM itu. BEM. Ya, angkat mulai semester 3. Semester 3. Jadi tahun pertama masih fokus studi ya? Adaptasi? Masih adaptasi SMA ke mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa. Ikut UKM juga nggak? Berkegiatan nggak? Awal-awal belum. Belum? Awal-awal belum. Masuk semester 3, Ketika BEM. alhamdulillah mulai tercerahkan aktivis dan di sana mulai belajar bagaimana proses dari mahasiswa dan lain sebagainya. Dan ketika semester 1, semester 2 ini saya tergolong mahasiswa yang nasakom. Nasib 1, IPK? IPK-nya nasib 1. Ini pasti saking aktifnya berorganisasi. Enggak, saking seringnya bermain-main.
Ini cerita menarik. tahun. Jadi semester 3 mulai ketemu dengan senior, diskusi. Saya merasa kok paling gugup sendiri ketika saya diskusi itu. Secara keilmuan dan wawasan, pengetahuan. Mulai dari sana saya mulai introspeksi diri. Kenapa setiap diskusi kok saya selalu yang kategori di dan hanya mendengar. Pasif, menyimak saja. Misalnya mulai membaca buku-buku perkuliahan, membaca buku-buku pergerakan. Alhamdulillah mulai semester 4 IPK saya sudah mau 3. Masya Allah, itu titik balik menunjukkan bahwa ternyata Mas Adam memang mampu, hanya pada saat itu belum mengetahui di mana letak ketertarikannya. Berarti ini sudah tahun kedua, periode kedua. Periode pertama sudah lewat. Apa yang bikin Mas Adam berkenan, bersedia untuk melanjutkan perjalanan ini lagi? Enak jadi anggota DPRD atau ada alasan lain? Yang pasti enaknya pasti ada. Enggak enaknya juga pasti ada. Nah, enaknya dulu boleh nggak dibahas? Kita ngomong enaknya, banyak hal-hal itu yang mungkin ini terlihat kayak kayak di permukaan. banget. Apa coba aku pengen dengar. Belum. Aku pengen dengar dulu. Tapi memang ada kepuasan tersendiri, Mbak, ketika kita melibatkan diri orang. Nah, ada kepuasan tersendiri bagi saya pribadi. Ketika berkontribusi. Ketika kita berkontribusi dalam pembangunan, kemudian ada masyarakat yang kurang mampu, kita bisa memberikan kebijakan. Alhamdulillah itu yang hari ini betul-betul membawa saya untuk terpilih kembali. Dan rasanya enak gitu, Mbak, melihat orang yang kita tolong ini mengucapkan terima kasih ke kita. Ini ada rasa yang benar-benar gini ya. Jadi bagaimana Mas Adam hadir memberikan dampak yang sebetulnya, Mas, kalau kemudian muncul pertanyaan, itu bisa kok dilakukan tanpa jalur politik? Berbeda. Nah, jadi, ini sekaligus pendidikan politik nih buat seluruh Kompas jadi TV. Ketika kita sebagai seorang pribadi itu kita hanya bisa membantu antar sesama pribadi. Skupnya akan sangat kecil, terbatas. Betul. Ketika kita dengan kebijakan politik, maka kebijakan ini berdampak sangat luas. Semisal contoh pada saat kami di Komisi E, kami berbicara tentang bantuan operasional pendidikan. Komisi E pada periode sebelumnya? Periode pertama. Saya di Komisi E, kebetulan saya juga pendidikan kan. Saya tahu persis bagaimana sekolahan-sekolahan ini, nasib guru-guru ini. Ya. Termasuk Ketika kesejahteraannya. Pada saat COVID itu kan ada efisiensi dan lain sebagainya. Betul. Dan kami tahu betul bagaimana penderitaan sekolah ini dalam kemudian menghidupi khususnya sekolah-sekolah swasta, Mbak ya. Jadi BOPP apalagi ini yang kekurangan murid ya, Mas ya. BOPP ini harus kita penuhi. Karena di samping ada dana BOS dari pusat, ada dana BOPP dari provinsi. Ini yang kemudian kita perjuangkan. Nah, mungkin kalau kita bisa membantu beasiswa anak sekolah dan sebagainya itu kan person by person. Tapi dan kemampuan kita terbatas. Betul. Dan ketika kita berbicara dengan konteks BOPP ini kita bisa skupnya wilayah Jawa Timur. Karena bicara regulasi, kebijakan, program. Betul. Jadi itu yang kemudian membawa perjalanan Mas Adam dan secara profesional berkarir politik periode kedua kali ini di DPRD Jawa Timur dan bergeser ke Komisi C. Kenapa dari E pindah ke C? Dari E ke A. Oh, sempat ke A? Jadi pada periode pertama kemarin. Oke. Di akhir masa jabatan saya ketua Komisi A. Oke. Kemudian setelah itu ke ketua Komisi C. Boleh cerita sedikit kenapa geser ke A dan kemudian karena C? perintah partai. Tapi secara personal menyadari nggak bahwa ruang itu, bidang itu memang Mas Adam banget gitu. Padahal tadinya kan pendidikan nih secara logika tempat Mas Adam. Sebenarnya bukan saya juga, tapi karena saya meyakini setiap kita diberikan tugas oleh siapapun, maka kita harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan semaksimal mungkin. Ya. Ketika kita bisa menyelesaikan itu, saya meyakini orang lain yang akan memberikan tugas kepada kita ini akan percaya sepenuhnya kepada kita. Jadi untuk jabatan ketua Komisi A, jabatan ketua Komisi C, alhamdulillah saya tidak pernah berambisi untuk meminta jabatan tersebut, tapi partai yang kemudian memberikan kepada kami untuk menjabat dalam posisi tersebut itu. Jadi amanah yang harus secara optimal dijalani. Betul, Mbak. Apa yang paling menantang dari Komisi A? Bidang-bidangnya salah satunya, Mas, sebelum Komisi kita geser A bicara C adalah terkait dengan pemerintahan. Pemerintahan kita di sana berbicara berkaitan dengan relasi good dengan governance,
kemudian bagaimana sih penataan pemerintahan kita ini. Kemudian ada juga kita dengan Dinas Kominfo terkait dengan digitalisasi, komunikasi digital ya. betul. Kemudian ada juga urusan dengan ya biro hukum, biro organisasi, penyelesaian masalah sengketa. Ya mungkin kalau masih di Komisi A pasti akan ikut terlibat konteks Tulungagung dan Trenggalek sekali lagi berebut pulau, tapi karena bukan wilayah saya jadi saya nggak pantas ngomong seperti itu. Sekarang kita geser ke C. Komisi C. Di C, apa yang paling di Komisi menantang? C ini saya betul-betul banyak belajar karena ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya, khususnya dunia perbankan. Ya. Saya Sekalipun pendidikan ekonomi, betul. Nah ini kan ekonomi praktis ya. Betul, karena ini benar-benar langsung mengarah. Ya. Misal contoh kita ngomong terkait dengan istilah kredit. Ya. Mungkin kita terbiasa mendengar istilah kredit ya, tapi kalau di bank itu istilahnya NPL. NPL. Kemudian ada lagi BOPO, ada lagi Wah, ya ini macam-macam. Nah, ini itu juga baru buat saya, betul. Mas, baru dengar saya. Saya baru benar-benar baca Belajar dan deh. belajar. Ketika cara mengukur indeks kinerja bank itu diukur dari BOPO-nya, dari NPL-nya, kira-kira begitu. Yang pada saat kuliah dulu pendidikan ekonomi nggak dapet dong. tidak, Nggak dapet, belum ke sana. belum. Paling ekonomi kita hanya di pengantar ilmu ekonomi. Kemudian ekonomi makro, ekonomi mikro. Dan di sini juga kami di Komisi C ini kan melihat berkaitan dengan urusan inflasi. Ya. Yang dulu saya pelajari, inflasi itu definisinya begini, deflasi definisinya begini. Ternyata hari ini saya juga menjadi pelaku untuk itu. Terlibat langsung. Jadi kami melihat bagaimana harga beras ini, kemudian ketika kapan harus beras ini diluncurkan, kapan beras ini dibeli. Nah, kita bisa mempengaruhi dalam konteks kebijakan tersebut. Dari sisi harga stabil, Betul, terkontrol betul. dan nyaman bagi masyarakat Betul. ya untuk melakukan transaksi. Mas, sekarang kita masuk sudah makin mengerucut. Kita akan bicara tentang Bank Jatim. Sebagai BPD namanya boleh dibilang harum banget, Mas, di antara jajaran BPD di seluruh Indonesia ya. Catatannya sangat positif sekali. Dan tahun 2024 dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham di awal tahun ini, bulan Mei lalu, itu nilainya 821 miliar rupiah lebih. Angka yang Dan untuk besar. Pemprov 420 miliar. Untuk Pemprov 420 miliar. Jawa Timur itu 420 miliar. Berarti dari 821 dikurangi 420. Iya. Dan kita ini kan Karena pemilik saham terbesar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul. Dan kita kan juga membuka kepada yang lainnya, Ya. pemegang saham kepada yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini berdasarkan penilaian BPD seluruh Indonesia, BPD Jatim ada yang terbaik. Untuk konteks laba. Ya. Untuk konteks tertinggi, laba tertinggi yang tercatat. Tapi kalau secara aset, kemudian secara kinerja, kita masih menjadi BPD nomor 2 di Indonesia. Setelah Bank BJB. Bank BJB, Bank Jawa dan Banten kalau nggak salah. Itu masih menggunakan bahasa lama BJB. Iya, BJB. Karena Bank Banten ada sendiri sekarang. Betul. Dari sisi aset ya, tapi catatan profit untuk dividennya paling tinggi. Tanggapan Mas Adam, ini kan berarti apa yang dikerjakan, good governance di internal banknya sangat baik sehingga bisa mencatat setinggi ini. Betul. Kami dari Komisi C tentu terus melakukan fungsi pengawasan kami sebagai salah satu fungsi kami terus mengkoordinasikan karena kami mengkoordinasikan terkait dengan konteks pendapatan. Jadi Bank Jatim ini kami kontrol untuk mengetahui bagaimana perjalanannya, kira-kira bulan per bulan ini sudah mencapai enggak targetnya, kreditnya sudah mencapai enggak, kemudian depositonya sudah cukup enggak, berbagai macam hal itu coba kami awasi terus. Jadi ketika hal-hal seperti ini ada kami apresiasi setinggi-tingginya bahwa apa yang kami awasi ini betul-betul serius dikerjakan, menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Gitu, Mbak. Tupoksinya sudah diselenggarakan dengan sangat baik. Laba bersih perseroannya juga diklaim yang tertinggi di antara seluruh BPD Indonesia. Angka laba bersihnya 1,28 triliun. Ya,
Betul. Itu angka yang besar Betul. sekali ya Mas ya. Betul. Dan tadi Mas sudah cerita tuh dividen diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur nilainya 421, selebihnya untuk pemegang saham. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, masyarakat umum seri B total kepemilikan sahamnya 20,52%. Berarti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menjadi bagian dari Bank Jatim, membeli saham di Bank Jatim. Apa ini juga salah satu yang dilihat oleh kawan-kawan Komisi C DPRD Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur punya akses untuk menuju ke sana? Yang jelas begini, apa yang kami kontrol dan apa yang kami hari ini lakukan untuk Bank Jatim, kami ingin agar Bank Jatim ini memiliki progres yang terus naik ke atas. Harapan semua. Ya kan? Nah, dalam rangka terus progres ke atas ini, semisal nanti di tahun 2025, kami mengharapkan ada dividen sebesar 440 miliar untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya dengan dividen 440 miliar, itu berarti kan laba bersihnya itu paling enggak 1,4 triliun. Ya. Nah, ketika sudah mencapai itu, mencapai itu tentu ini kan angka yang tidak mudah, angka yang besar, dan Bank Jatim ini menjadi penyumbang PAD terbesar untuk sektor BUMD di wilayah Jawa Timur. Kira-kira BUMD ini kalau seluruhnya digabung masih belum bisa memenuhi dividen Bank Jatim yang diberikan kepada Pemprov. Saking besarnya. Saking besarnya. Itu ada kaitannya nggak dengan dalam tanda petik ya akses Bank Jatim, karena kan ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur secara otomatis. Ya, itu pasti. Dari yang membuat kita stabil salah satunya adalah itu, karena kita juga diperkuat oleh aturan pemerintah, ada Permendagri, ada PP dan sebagainya, yang kemudian ASN itu wajib di Bank Jatim. Ditambah strategi marketing untuk UMKM, relasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Dan di samping itu kami juga menyampaikan kepada Bank Jatim jangan hanya mengandalkan aspek yang ini, gitu loh. Jadi ini sudah menjadi captive market. Iya, captive market. Jadi menjadi captive market. Tentu agar terus berkembang, sasar elemen-elemen yang lainnya. Di luar itu. Yang dilakukan harus kredit-kredit produktif. Ya. Nah, di samping UMKM, ada lagi hari ini yang menjadi potensial bagi Bank Jatim, yaitu sistem resi gudang. Sistem resi gudang ini berbicara terkait konteks kedaulatan pangan ya, yang saya tadi ngomong banyak. Boleh cerita secara detail kan. ya. Nah, jadi cita-cita dari Ibu Gubernur hari ini adalah bagaimana Jawa Timur menjadi gerbang ibu kota Nusantara. Dan ini nyambung dengan apa yang jadi harapan Pak Prabowo, bahwa Indonesia akan melakukan kedaulatan pangan untuk konteks ke depan ini. Ketika berbicara tentang konteks kedaulatan pangan, maka hulu hilir pangan ini kan harus kita awasi dengan baik, harus kita cermati dengan baik, dan harus kita kontrol dengan baik. Nah, ketika kita berbicara konteks hulu dan hilir ini, hulunya otomatis pertanian, ini harus kita maksimalkan. Kita jangan hanya berbicara pada konteks pertanian yang tradisional. Intensifikasi pertanian, modernisasi pertanian harus kita lakukan. Setelah itu ada yang namanya proses penjualan. Nah, kadang repotnya hari ini adalah para petani ini sudah bekerja sama dengan salah satu pihak yang kemudian untuk membeli hasil panennya. Nah, karena apa? Mereka tidak berani mengambil konsekuensi. Ketika barangnya tidak segera laku dijual, nanti bagaimana nasibnya? Ada yang namanya program sistem resi gudang. Jadi barang yang sudah dipanen ini kemudian bisa disimpan di dalam gudang. Nah, dengan tetap terjaga kualitasnya, dengan standar pengelolaan gudangnya ya. Nah, dalam gudang ini itu nanti bisa diatur kapan keluar masuknya, tergantung sesuai bagaimana kebutuhan permintaan pasar. Nah, jadi tidak akan rusak juga ini barang, gitu loh. Nah, ini yang namanya kedaulatan pangan kita betul dijaga. Jadi hulu, tengah, hilirnya ini betul-betul kita jaga. Terbaca oleh saya dan ini juga salah satu peran dari Bulog untuk bisa
terlibat di situ? Tidak hanya Bulog, Salah tidak satunya. hanya Bulog. Jadi dari koperasi pun juga bisa melakukan itu. Ini yang menarik. Dari unsur masyarakat juga bisa melakukan itu. Ya. Dan dengan sistem ini itu kita betul-betul bisa mengontrol kapan kita harus menjual beras, kapan kemudian kita harus beli beras. Ini betul-betul kontrol sehingga dengan potensi baik. inflasi bisa kita tekan ya seminimal mungkin. Lantas bagaimana kaitannya dengan kehadiran Bank Jatim yang bisa bantu untuk memastikan kestabilan harga pangan, kedaulatan pangan di wilayah Jawa Timur dengan adanya program resi gudang ini, Mas? Ya, dengan sistem resi gudang ini kan jelas, Bank Jatim di sana hadir. Kemudian dari sisi pelayanan keuangan perbankan, jadi yang nantinya dari sistem resi gudang ini, barang yang kemudian disimpan di dalam gudang ini bisa diagunkan. Ini bisa diagunkan untuk kemudian ketika menunggu dibeli oleh pasar. Betul. Ketika petani kemudian menaruh beras di sini, dengan diagunkan barangnya, itu dia bisa mulai bercocok tanam lagi untuk konteks yang lainnya, persiapan berikutnya. Yang lainnya. Jadi secara kesejahteraan ini, karena kan mau tidak mau ketika panen raya harga beras itu pasti akan turun. Karena tertinggi terlalu banyaknya barang. Betul. Ya kan? Supply demand ya. Betul. Nah, jadi ketika permintaan ini kemudian tidak bisa terpenuhi, pasti akan tinggi juga kan. Nah, disitulah fungsi peran kita nanti. Gitu. Nah, di sini Bank Jatim berperan. Bagaimana Bank Jatim mampu mengontrol itu dengan sistem resi gudang itu. Jadi akhirnya masyarakat bisa sangat terbantu dengan itu. Petani, masyarakat tidak perlu khawatir beras yang sudah dipanen terjual dengan harga rendah karena adanya sistem resi gudang. Tapi di sisi lain modal bisa terus berputar karena Bank Jatim selaku BPD di Jawa Timur hadir untuk memberikan agunan. Betul. Ini support yang luar biasa dan program yang sangat baik sekali yang tentu dikawal juga oleh kawan-kawan DPRD Jatim. Nah, bicara tentang kredit produktif, Mas, saya mulai ada cerita sedikit dan saya yakin Mas Adam juga sudah dengar kabarnya. Ketika salah satu, kita bicara oknum ya, mantan pegawai, beliau posisinya cukup tinggi, pimpinan cabang di Jakarta, menyalahgunakan wewenang dengan menyalurkan kredit fiktif yang nilainya cukup besar, di atas 500 miliar rupiah. Betul. Kali pertama dengar berita ini, apa yang Mas Adam rasakan? Soalnya ini Bank Jatim loh, kebanggaan kita. Lebih bombastis lagi Mbak ya. Jangan 500 miliar, setengah T ya. Oh oke, baik, bahasanya ya guys. Sedulur Kompas ini setengah T, tuh udah T loh. Oke. Gimana tuh Mas? Jadi ketika kami mendengar ini, tentu kami segera untuk melakukan pengawasan. Kenapa ini terjadi? Itu langsung berarti undang kawan-kawan Bank Jatim, direksi, komisaris, diskusi. Direksi dan komisaris untuk berkaitan dengan Bank Jatim ini. Supaya dengar kronologi, cerita detail dan sudah sejauh mana investigasinya dan ya. Sayangnya jadi gini, Bank Jatim kan bank yang terbuka ya kan. Ketika kepala cabang dan lain sebagainya melakukan proses rekrutmen, kita tentunya tidak bisa menolak dari luar. Sayangnya hari ini yang terjadi adalah pimpinan yang tertangkap ini kan justru dari luar, bukan dari internal Bank Jatim. Beliau itu pro hire. Di Bank Maspion. Baik, karena statusnya pro hire ya. Oke. Bukan dari internal Bank Jatim. Tentu harapan kita ketika yang namanya naturalisasi pemain ini ya, seperti timnas ini kan, betul. Pasti ekspektasi kita tinggi dong, ya kan. Nah, ternyata malah justru fraudnya ini terbesar sepanjang sejarah Bank Jatim. Gitu. Dan ini tamparan besar sekali. Betul. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan koordinasi dengan direksi dan lain sebagainya, di dalam kerugian 569 miliar itu setengah akhirnya T lebih kami berhasil menghimpun melalui cash kolateral Bank Jatim berkaitan dengan kredit tersebut yang akhirnya terjumlah sampai dengan angka 260-an sekian, 260 miliar sekian. Berhasil diselamatkan. Nah, dari total kerugian lebih dari 560 itu, kita berhasil hampir separuhnya bisa diselamatkan. 269 miliar. Jadi angkanya sudah kembali ke Bank Jatim. Dan ini sementara ada ikhtiar dari Bank Jatim untuk kemudian kita mengajukan kepada kejaksaan agar aset-aset yang dimiliki oleh mantan kepala cabang Bank Jatim DKI ini itu bisa kita ambil agar ini kembali kepada
agar bisa dijadikan jaminan kepada Bank Jatim. Karena yang bersangkutan itu sudah ngawur kan. Ya. Ini kan sudah Nilainya sangat fantastis, kejahatan yang apa ya? Nggak mungkin dikerjakan sendiri, Iya, Mas. ini ordinary crime lah, ordinary crime. Extraordinary crime, betul. Extraordinary Ini dari catatan kami di Kompas TV. Bermula tanggal 20 Februari tahun ini, Mas. Jadi Kejati Jakarta memeriksa Kepala Bank Jatim cabang Jakarta atas nama Beni terkait dugaan manipulasi pemberian kredit kepada beberapa PT perusahaan. Di sini PT Indidaya Group dan PT Indidaya Reka Pratama. Nah, kredit diberikan sebagai gambaran ya buat seluruh Kompas TV yang ada apa ini, kasus apa ini kok tiba-tiba kita bicara asa barunya Bank Jatim. Karena ternyata kredit yang diberikan dengan jaminan ini seolah-olah ada kerjasama dengan BUMN padahal tidak. Dan pencairan dana dilakukan atas nama perusahaan yang ternyata merupakan perusahaan kedok untuk mendapatkan kredit dengan dokumen yang telah direkayasa. Artinya kan ini memang dengan sengaja dilakukan, tersistem begitu ya. Karena kalau nggak ada legalitas usahanya, nggak mungkin mendapatkan akses atau izin untuk kemudian kredit ini cair. Nah, total 65 kredit utang, 4 kredit kontraktor dimuluskan sepanjang beliau menjabat dengan nilai mencapai lebih dari 569 miliar rupiah. Dan tadi sudah diceritakan ya, 269 berhasil diselamatkan melalui cash collateral. Cash collateral. Ya, berkaitan dengan itu Mbak, jadi kita harus belajar betul. Memang ada aturan di Bank Jatim sendiri. Ketika kredit di bawah 9 miliar itu boleh dieksekusi langsung oleh kepala cabangnya. Ya. Nah, pinternya orang-orang ini kan, itu kan embel kreditnya di bawah angka 9, mendekati itu 8,7, 8,8 dikalikan 60 sekian kredit utang tadi. Nah, belajar dari itu kami ke depan tentu berharap agar hal ini tidak terjadi lagi. Dan kemudian yang kedua terkait dengan namanya fiktif Mbak ya. Berarti kan SPK-nya itu fiktif ya, dengan BUMN ya kan. Betul. Kemudian kantornya juga fiktif. Fiktif, perusahaan fiktif. Juga harus menjadi pelajaran betul bagi Bank Jatim. Karena di sini kan kita juga harus mengukur kredibilitas dari surveyornya juga. Ya. Auditor, surveyor. Auditornya juga, kredibilitas dari terutama kepala cabangnya juga, ya kan? Ya. Karena ketika ini kredibilitasnya tidak dilakukan, maka otomatis akan mempengaruhi integritas kita, integritas dari Bank Jatim itu sendiri. Betul. Jangan sampai titik nilai ini merusak susu sebelanga kan begitu. Betul. Mbak. Yang sudah diolah dengan sangat baik gitu ya susunya sebelanga ini. Padahal hari ini Bank Jatim sudah mulai ada peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan BPD lainnya, tetapi kita kecolongan. Ada hal yang kemudian justru membuat kita ini menjadi cemoohan publik pada saat itu. Dan harga saham waktu itu juga sempat anjlok harga saham kita. Dan ini tentu mempengaruhi, tapi alhamdulillah hal tersebut sudah diantisipasi oleh direksi dan memang kita mengikuti aturan OJK berkaitan dengan cadangan devisa dan lain sebagainya itu, sehingga tidak mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan kerugian itu tadi. Potensi fraud ini nggak cuma terjadi di BPD Bank Jatim saja, karena di perusahaan-perusahaan lain termasuk perbankan juga. Tapi artinya langkah antisipatif apa yang kemudian didengar oleh Mas Adam dari hasil diskusi dengan kawan-kawan Bank Jatim untuk agar peristiwa yang sangat bermakna ini tidak terulang kembali? Yang seperti yang selalu kami sampaikan di rapat, jadi tentu harus dikaji ulang kewenangan pimpinan cabang ini berkaitan dengan jumlah angka maksimal kredit. Itu satu. Oke. Kemudian yang kedua, tentu dari auditor ini juga harus betul-betul memperhatikan, dan dari pihak surveyor ini harus betul-betul terjaga integritasnya. Jangan sampai auditor dan ini, tapi kalau memang ini sudah kong kali kong repot juga Mbak ya. Nah, tapi ini tentu harus ada sistem, pelapis pengaman, ada sistem yang kita bangun di sini. Harus ada sistem yang kita bangun di sini. Nah, di sini harapan kami itu dari pusat itu paling enggak melakukan controlling. Minimal ya 1 bulan sekali lah untuk kemudian mengecek bagaimana analisa keuangan yang
bank jatim tersebut. Ya Jadi kan? tidak hanya Betul. melihat data warna hijau dan Betul. kemudian apresiasi Ya, muncul, tapi betul-betul memastikan kondisi di lapangan seperti apa. Seharusnya dengan kegiatan dan kejadian yang kemarin secara beruntun, ya kan, itu kan menjadi alarm bagi Bank Jatim Pusat. Kenapa? Walaupun kami mengapresiasi yang kinerja. melaporkan, bukan kinerja, yang melaporkan Bank Jatim cabang DKI ini adalah Bank Jatim Pusat juga. Oh, Jadi ketika artinya temuan itu memang dilakukan oleh kawan-kawan di pusat. Iya betul. Jadi Oke. memang auditor ketika melihat auditor di pusat Setelah sekian waktu berjalan, sekian waktu berjalan, Iya. cuman sayangnya kenapa sekian prosesnya waktu berjalan panjang dan itu nilainya sudah ada. sangat besar Betul. sekali. Nah, artinya sebelum itu terjadi, Hmm. kami tentu berharap, dan ini adalah pengalaman yang mahal dan berharga sekali, ya kan. Tentu kami berharap kepada para auditor ini agar khususnya ada di Bank Jatim Pusat ini melakukan controlling terhadap semua cabang yang ada di wilayahnya Bank Jatim itu. Itu catatan yang bermakna Betul. sekali sehingga betul-betul kita antisipasi. DPRD Jawa Timur kemudian juga bersama dengan Pansus Bank Jatim sudah meluncurkan rekomendasi dari hasil. Pansusnya tidak ada Mbak ya, hanya Komisi C. Oke, baik. Hanya Komisi C. Jadi Baik, gini, maafkan data saya di sini Iya, ada iya. rekomendasi dari Pansus Bank Jatim. ada beberapa rekan-rekan Pada saat Komisi diskusi, C itu mengharapkan ada Kehadiran. pansus Oke. agar dibentuk pansus di sana. Namun Tetapi kami dari Komisi C merasa itu tidak perlu. Karena apa yang sudah kami lakukan di Komisi C ini sudah cukup semuanya, tanpa dibentuk tanpa harus pansus. Pansus. Jadi kita sudah melakukan audiensi dengan Bank Jatim cabang Oke. DKI, Oke. laporan hasil audit, Audit yang dilakukan. sudah disampaikan kepada kami semua. Mhm. Lantas kalau kita melakukan pansus, apalagi yang mau dibahas? Kira-kira pasti akan muspro. Ya. Dan justru ketika pansus Bank Jatim ini kan seolah-olah gawat. Padahal pansus ini sama saja dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi C. Artinya peran itu sudah dilakoni oleh Sudah kawan-kawan dilakukan, Komisi C. Sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi C. Jadi karena pansus itu kan harus diusulkan oleh beberapa fraksi. Ya. Kebetulan kemarin Akan lebih panjang prosesnya ya. betul, salah satu fraksi yang kemudian mengusulkan pansus. Sedangkan satu sisi kami kan juga harus menyelamatkan Bank Jatim. Segera. Ini adalah TBK, ini perusahaan TBK. Kalau kita terus berlarut-larut dalam masalah, ini tentu Citra kan publiknya akan betul, terdampak. pasti kepercayaan masyarakat akan tergerus kepada Bank Jatim. Sekalipun captive marketnya Betul. aman. Nah, yang justru kami khawatirkan kan itu, Mbak. Ketika kemudian pemerintah pusat menganggap Bank Jatim ini tidak becus dalam mengelola anggaran pemerintah, ini kan juga kan pasti akan menjadi Ya, hal akan yang jadi catatan, tidak baik bumerang, bagi kita. betul. Artinya sekalipun tidak ada pansus, rekomendasi sudah meluncur dari DPRD Jawa Timur dan ada 5 poin. Salah satunya ini yang menarik adalah meminta pertanggungjawaban jajaran komisaris dan direksi atas kasus kredit fiktif dan gangguan layanan BI Fast. Ya. Ada cerita juga di balik ini gangguan layanan, Mas. Kenapa? Dari sisi penggunaan untuk nasabah atau bagaimana sehingga Karena temuan itu didapat oleh kawan-kawan Komisi C? BI Fast kita juga sempat fraud juga. Oke. Sempat fraud 100 miliar. Tapi ini bukan ulah internal, ini adalah ulah eksternal. Jadi hacker. Ya pasti juga, Berarti ada sistem nih secara teknologi digital yang memang juga harus. Dan ini hampir semua bank juga kena hacker juga, Ya. bukan hanya Bank Jatim juga. Nah, dalam BI Fast Serangannya nasional ya. betul. Dan BI Fast itu kan sempat hilang. Coba kalau punya Bank betul, Jatim nggak gangguan. punya? Nggak punya. Nggak punya, Oh, Mas, maaf. Nggak punya, Iya, iya, iya. terungkap. Nah, berarti belum pernah Belum jadi kerja ASN, dengan Mas. pemerintahan. Belum pernah kerja dengan pemerintahan. Kalau kerja dengan pemerintahan pasti pernah punya Pasti Bank pernah, Jatim. betul. Nah, dalam layanan BI Fast itu memang kita sempat dihapus karena kita ada fraud dan diharapkan untuk segera memperbaiki itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki Kembali normal. dan kembali normal gitu. Oke. Ini mohon maaf cerita ini yang saya baru dengar. Kemudian, nah ini poin lainnya mengganti seluruh jajaran komisaris dan direksi yang pada saat RUPST kemarin. Kemudian sudah disusun, calonnya sudah ada nama-namanya di. Ini yang data yang kami terima, Mas. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPST. Mungkin boleh sambil. Oh enggak, tapi kan yang menyusun bukan kita. Bukan. Ya, Artinya oke. ini nanti akan Tim akan sel menjadi itu. betul, Tim akan sel. dilaporkan dan kemudian akan dipantau juga karena keputusan akhir tetap di tangan gubernur. Iya, betul. Ya. Ya. Ya, berkaitan dengan rekomendasi kami itu kan mengganti seluruh jajaran dan direksi. Termasuk komposisi? Betul. Memang masih ada hari ini yang menjabat. Ya.
Artinya begini, kenapa kami meminta agar seluruh jajaran diganti, agar minimal ke depan secara moral yang menjabat ini memiliki rasa pertanggungjawaban dan rasa memiliki yang tinggi kepada Bank Jatim itu. Walaupun kami menyadari ya Mbak, yang namanya hubungan pemerintahan eksekutif dan legislatif ini kan ibarat hubungan suami istri, ya kan. Tidak sepenuhnya yang namanya hubungan suami istri ini harus terpenuhi semuanya kan begitu Mbak. Dan kami menyadari ada memang sebagian yang masih belum terpenuhi dari kami, tetapi tentu kita menyikapinya tidak perlu terlalu tantrum begitu Mbak, ya kan. Kedua belah pihak tidak perlu ada yang tantrum. Betul, tidak perlu terlalu tantrum. Karena beberapa teman-teman juga masih ada yang menganggap keputusan dari DPRD ini harus segera dilaksanakan semua. Karena kalau saya pribadi, saya selaku ketua komisi, ya sah-sah saja. Karena apa hak kita DPRD untuk kemudian menentukan siapa saja yang menjadi jajaran direksi dan jajaran komisaris. Karena secara operasional yang paling paham kebutuhan bisnis, pelayanan. Dan ketika dalam pembentukan tim sel pun saya melihat semuanya sudah sesuai dengan aturan, walaupun ada beberapa nama yang saat ini menjadi komisaris, yang kemudian menjadi tim sel dalam seleksi kemarin. Ya, tapi ya yang namanya hubungannya begitu itu Mbak, ada yang dipenuhi, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah dari beberapa poin item kemarin kami mencoba untuk menggali lebih dalam lagi dan ingin memaksimalkan internal yang ada di Bank Jawa Timur. Dari semula yang komposisinya adalah 5-2, 5 dari eksternal, 2 dari internal, yang sekarang berubah menjadi 5-3, 5 internal dan 3 eksternal. Itu disetujui. Apa? 5/3 disetujui rekomendasi itu. Disetujui oleh kawan-kawan Bank pemerintah Jatim. provinsi. Pemerintah provinsi sebagai pemegang saham terbesar Mbak. Iya. Artinya memang dari 5 poin rekomendasi ini ada beberapa items yang memang betul-betul ya disepakati, namun ada beberapa yang terjadi negosiasi dalam perjalanannya. Termasuk RUPS pun itu kan juga kita usulkan agar segera dilakukan RUPS dan alhamdulillah juga dipenuhi juga gitu. Dan kemudian sudah ketuk palu ini, tinggal nama calon-calonnya diajukan kepada pemerintah provinsi kepada Jawa OJK, Timur dan kemudian kepada OJK, diseleksi oleh OJK. Kepada OJK, ya, maaf. OJK. Untuk kemudian kalau di Jawa Timur udah clear. Udah selesai. Karena dari pemerintah provinsi sudah oke nama ini, tinggal kemudian OJK yang nanti akan membuat ternyata ketetapan. yang membuat menarik adalah calon dirutnya adalah namanya Legowo. Ada namanya Legowo. Pak Winardi Legowo. Jadi harapan saya ini menjadi kelegowoan bagi bersama semua. Ya. Walaupun saya juga belum tahu orangnya belum yang mana. ketemu beliau secara personal. Tapi yang Mas Adam dengar, beliau ini internal atau eksternal? Eksternal. Dari Bank Mandiri kalau tidak salah. Oke, punya pengalaman di bank lain sebelumnya dan harapannya itu bisa membawa Bank Jatim untuk dan lebih secara maju. umur juga masih usia produktif. Artinya idenya segar, akan agile gitu ya. Saya berharap ya semoga ada langkah-langkah inovatif yang dimana Pemprov Jatim ini memiliki mimpi besar, yaitu menjadi bank BPD nomor 1 di Indonesia. Ya kami tentu berharap dari sisi aset dan catatan profit dividennya. Dengan kehadiran beliau bisa membawa Bank Jatim untuk menjadi lebih baik lagi. Karena hari ini juga Bank Jatim mulai mendapat kepercayaan dari bank-bank pemerintah yang lainnya, seperti Bank NTB, kemudian untuk bekerja sama dengan kita. Bekerja sama. Bentuk kerjasamanya seperti apa, Mas? Jadi antar bank daerah ini. Bank daerah hari ini kan diberikan aturan oleh OJK agar ada cadangan sepersekian. Saya lupa aturannya. Dan itu memberatkan bagi pemerintah daerah yang ada di sekitar wilayahnya. Nah, untuk memenuhi itu maka harus dilakukan kerjasama dengan bank-bank yang sudah settle. Salah satunya Bank Jatim. Sehingga kerjasama itu bisa terjalin. Dan tentu akan menguntungkan kedua belah pihak ya untuk bisa memenuhi regulasi yang ada. Yang namanya kerjasama ini kan kita juga namanya ini bisnis ya, B2B bisnis, ya. Betul. Jadi kami juga mengharapkan kepada Bank Jatim ini agar betul-betul cermat melihat kondisi bank tersebut. Jangan sampai ternyata bank yang mau kita bantu ini justru menjadi parasit bagi kita gitu.
Sepakat. Mudah-mudahan di tangan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang nanti akan terpilih dan ditetapkan oleh OJK, upaya ini harapan dari Komisi C DPRD Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur khususnya nasabah betul-betul bisa tercapai. Mas, kita punya waktu, memang waktunya tidak panjang, sekitar 10 menit. Tapi kalau boleh cerita, apa yang menjadi harapan dari Mas Adam selaku Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur untuk Bank Jatim ke depan dengan berbagai situasi yang ada hari ini, disrupsi, teknologi, inovasi, supaya tetap bisa bersaing, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi khususnya masyarakat Jawa Timur dan bahkan mungkin secara nasional. Yang seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, Mbak ya, tentu harapan kami tinggi kepada yang bersangkutan dan tentu jangan hanya bergantung pada yang kemudian hari ini menjadi domain kita seperti gaji, ASN dan sebagainya, kan semua sudah terkelola itu sudah dengan pasti baik aman dan ya. sudah pasti aman. Maka terus lakukan inovasi. Hari ini yang menjadi andalan bagi Indonesia kan adalah KRIS kan. Betul. KRIS ini kan produk Indonesia. Betul. Kebanggaan Indonesia. Coba Bank Jatim ini terus menggalakkan KRIS ini yang kemudian nantinya akan berdampak baik juga kepada Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang namanya tampilan ya kan. Era sekarang ini kan sudah era modern. Semuanya era digital. Secara pribadi saya menilai hari ini tampilan dari aplikasi platform Bank Jatim, platform Bank Jatim, user interface-nya masih jadul. Nah, tentu request tim IT, direktur IT nanti mohon didengar supaya bisa jadi super app ya. Artinya banyak pelayanan yang bisa diterima di situ. Karena hari ini kan banyak pengguna teknologi dari anak-anak muda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak muda yang kemudian mengharapkan semua itu serba bagus, serba keren lah ya, menarik, keren gitu ya, sesuai dengan zaman now, kira-kira begitu. Kalau secara fitur, kelengkapan sebetulnya sudah oke. User interface, tampilan visualnya. Cuman kan kita melihatnya kenyamanan. Iya, karena bagaimanapun bersaingnya bukan antar BPD lagi, tapi dengan bank bahkan secara internasional. Betul. Kemudian yang kedua tentu sistem pengawasan yang kemarin terjadi itu ya mohon jangan diulangi kembali. Pelajaran sangat berharga. Jadi terkait dengan internal yang ada di Bank Jatim, pegawai dan sebagainya, ini juga harus ditingkatkan SDM-nya. Jadi jangan sampai SDM kita juga tertinggal oleh bank-bank yang lainnya. Betul. Jadi peningkatan pelayanannya juga harus ditingkatkan lagi. Standar pelayanan ya. Jangan sampai peningkat pelayanan yang hari ini dilakukan oleh Bank Jatim ini ada catatan mungkin muka kurang senyum atau bagaimana. Jadi ini supaya yang kemudian service excellence. Excellence service-nya kan sangat penting. Excellence service sangat penting gitu. Biar masyarakat ini melihat Bank Jatim ini bukannya sekedar bank pemerintah, tapi menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jawa Timur. Yang humi bagi masyarakat. Jadi masyarakat kayak mbaknya mungkin akhirnya semoga bisa ke Bank Jatim kan begitu. Bener, karena merasa ini di samping satu sisi ini adalah bank saya kan, bank dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, tempat saya berdomisili. Yang kedua, ini betul-betul bagus dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu loh Mbak. Kita sebagai warga Jawa Timur, ketika bank kita ini benar-benar perform, benar-benar bagus, pasti akan menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi bukan karena harus memiliki maka memiliki, tapi karena memang memilih untuk memiliki. Betul. Itu ya Mas ya, memilih untuk menjadi nasabah. Ini catatan yang sangat menarik. Mas Adam, terima kasih banyak untuk diskusi Mbak. serunya hari ini. Rencana di Komisi C sampai kapan Mas? Selama periode ini? Tergantung partai, tergantung perintah partai. Karena kalau memang bisa jadi tepatnya di sini, nggak cuma nyaman nih, dampak kontribusinya juga akan makin luas bagi masyarakat. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan. Obrolan kita memang usai sudah, tapi ini harapan kita bersama, asa baru untuk Bank Jatim. Apa yang terjadi kemarin pelajaran berharga ya bagi Bank Jatim, bagi kita semua, bahwa jangan mau deh kalau diiming-imingin, karena setiap apa yang kita terima itu pasti ada pertanggungjawabannya. Dan mudah-mudahan di episode berikutnya obrolan seru akan kita ikuti bersama kembali dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari DPRD Jawa Timur. Siapa dia? Tunggu saja. Saya Rizky Putri undur diri. Terima kasih Mas Adam Rushdi. Sehat selalu dan sampai jumpa di podcast saja Sapa Jatim, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Matur nuwun Mas.